Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas, dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Semoga sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngobrol tentang IHSG dan LQ45, guys. Nah, gimana kira-kira kedepannya untuk IHSG ini? Kalau kita lihat di chartnya, IHSG ini di support, ya, di bawah lah bahasanya. Lah bang, IHSG itu pernah nyentuh ke harga 3.000-an loh, waktu pandemi. Itu agak sedikit beda ya, teman-teman. Kalau di pandemi ini memang beda. Kenapa? Di pandemi ini belum ada saham-saham yang digoreng-goreng itu. Ya kayak Brand, Cuan, Aman, PPIA, Petro, dan sebagainya yang saham-saham kunglo itu, guys ya. Katanya saham kunglo. Nah, itu belum ada di tahun 2020. 2020 itu masih murni saham fundamental waktu itu. Nah, karena kita udah ada ya di tahun 2020, jadi saya tahu nih. Berarti di kisaran 2020 ke bawah itu yang gerakin IHSG itu saham fundamental. Saham fundamental itu apa ya? Kayak misalnya BNI, BRI, Astra, BCA, seperti itu ya. Jadi saham-saham yang top 10 ya, top 10 atau top 20 lah, top 20 IHSG itu adalah saham-saham yang berfundamental. Yang berfundamental bagus, yang bagi dividen, yang capnya gede, berdasarkan saham yang capnya gede itu real, emang capnya segitu gitu, guys ya. Beda sama yang Cuan, Petro, Brand yang capnya gede tapi perusahaannya nggak segede capnya. Bisa dipahami ya, guys. Nah, itu seperti itu ya. Di tahun ini emang agak aneh seperti itu, guys. Jadi semenjak tahun 2023, 2022 akhir itu udah IHSG udah agak beda lah dari sebelum tahun 2020 kayak gitu, guys. Nah, apakah IHSG bisa ke 4.000 lagi atau 3.000 lagi? Ya mungkin kalau Brand, Cuan, Aman itu hilang gitu ya. Hilang delisting misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau mereka masih ada ya, walaupun mereka ARB kemarin ya, mereka ARB ya, kena gagal masuk ke MSCI gitu ya, mereka ARB tetap aja ya turunnya cuma 2% kok ya kemarin IHSG gitu ya, walaupun mereka ARB. Jadi istilahnya mereka tetap jadi bagian terbesar dari IHSG seperti itu ya, saham-saham konglo. Dan kalau menurut saya ya, IHSG di 6.600 itu udah horor banget. Udah di bawah banget. Banyak banget saham yang bagus-bagus tuh udah posisinya itu murah kayak gitu, guys ya. Nah, jadi kedepannya gimana nih? Ya, kedepannya gimana? Untuk kedepannya ini agak sedikit gelap, guys. Kita kalau para influencer saham itu ya, itu kalau sebelum tahun 2022 itu memprediksi IHSG itu agak gampang. Agak gampang. Tapi setelah tahun 2023 itu sulit ya. Mungkin bisa, tapi lebih sulit gitu untuk memprediksi pergerakan market ke depan setelah tahun 2023 kayak gitu. Nah, misalnya kita nih udah memprediksi misalnya, wah ini kan bentar lagi musim dividen. Musim dividen, perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bagus akan bagi dividen jumbo. Big Bang itu akan bagi dividen itu lebih gede daripada tahun lalu. Logikanya, ya kan logikanya. IHSG akan lebih tinggi dong saat ini. Karena di tahun lalu aja IHSG waktu mereka bagi dividen di atas ATH gitu ya. Nah, sekarang lebih gede lagi daripada tahun lalu. Tapi nyatanya IHSG drop sekali. Ya gitu, guys ya. Jadi istilahnya ya udah agak sedikit sulit lah seperti itu. Nah, tapi tetap ya, guys ya. Mau keluar keluar aliran-aliran baru. Nah, kalau yang baru tuh aliran konglomologi. Nah, aliran konglomologi itu banyak yang dipakai lagi trading di saham-saham konglomerat. Memang sebelum kemarin Jumat, itu memang profit, guys. Kita mau, istilahnya mau protes, wah konglomologi itu. Ya emang profit nyatanya, tapi ya
habis juga di Jumat kemarin kayak gitu. Banyak banget orang yang ngakunya konglomologi ya rugi-rugi juga kemarin di hari Jumat karena emang rata-rata saham konglo kan hari Jumat kan hancur. Turun semua kayak gitu guys ya, saham yang punya orang kaya dan harganya udah valuasinya sangat besar, ya sangat mahal. Nah, itu rata-rata hari Jumat kemarin tuh drop dan dropnya lebih dari 10%. Kayak gitu guys ya. Jadi tetap aja ada resikonya juga teman-teman. Saham-saham konglo ya. Kayak gitu. Nah, jadi kedepannya IHSG gimana nih? Kalau misalnya kedepannya, saya masih optimis guys untuk IHSG ini bisa naik lagi. Gitu guys ya. Kita lihat lagi dari LQ45 ya. LQ45 di sini teman-teman. Nah, ini LQ45 juga posisinya di bawah banget. Ini malah justru LQ45 udah sama ya, udah lebih rendah malah. Udah lebih rendah daripada Corona gelombang kedua untuk LQ45. Nah, kalau teman-teman ngelihat saham-saham yang bagus, itu lihatlah saham LQ45, teman-teman. Nah, LQ45 itu mewakili saham-saham yang berfundamental lah. Ya walaupun nggak semuanya sih, karena ada Goto di situ kayak gitu. Tapi ya inilah sebenarnya bentukan dari IHSG di masa lalu. Sebelum tahun 2022, itu IHSG itu sama dengan LQ45. Chartnya sama. IHSG itu chartnya sama sama LQ45 sebelum tahun 2022. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah di saham sebelum tahun 2022 pasti nggak akan protes omongan saya ini. Kalau teman-teman ngebandingin IHSG dan LQ45 sebelum tahun 2022 tuh sama. Sama ya bentukannya. Beda-beda dikit doang. Bentukannya loh kayak gelombang-gelombangnya itu sama. Karena ya IHSG itu LQ45 kayak gitu, yang kan saham-saham yang besar itu masuk ke LQ45. Terus itulah yang ngerakin IHSG. Jadi chartnya sama. Kalau sekarang kan beda bentukannya ya, karena ada Brand Cuan Aman yang saham-saham konglo kayak gitu. Jadi beda chartnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu portonya minus dan teman-teman itu belinya saham-saham blue chip ya, inilah guys, LQ45 ini yang bisa jadi patokan kayak gitu. Dan yang posisinya di bawah banget LQ45 ini, bahkan wah udah ngeri guys, sempat nyentuh 700. Berarti emang saham-saham yang berfundamental bagus itu lagi di bawah banget ya untuk di IHSG ini guys ya. Seperti itu. Jadi ya sangat wajar nih kalau teman-teman yang base fundamental itu lagi berdarah-darah portonya kayak gitu. Jadi ya sabarin aja, apalagi kalau teman-teman misalnya bagi dividen, kalau misalnya teman-teman itu nyimpen saham yang berdividen lumayan, ya di hold aja. Jadi masih ada uang tunggu lah bahasanya. Dividen itu kan uang tunggu seperti itu ya. Jadi masih aman kayak gitu guys. Dan apakah ini bakal naik lagi? Yes, pasti. Asal Indonesia masih berdiri. Ya. Apakah LQ45 sama IHSG ini bisa naik lagi? Bisa, guys. Ya, bisa. Asal Indonesia ini masih berdiri, itu bisa naik lagi dan mungkin bisa ATH lagi. Jadi istilahnya, ya sabar aja. Emang ini lagi parah banget untuk marketnya. Untuk IHSG itu parah, kenapa? Karena presidennya aja kayak gitu ngomongnya gitu ya. Omongan Pak Prabowo, ingat di beberapa waktu yang lalu yang ngomong bahwa judi gitu ya, gitu guys ya. Wah teman-teman, bikin sakit hati lah. Kalau pelaku pasar saham pasti sakit hati dengan dengar pidato seperti itu dan dikeluarkan oleh seorang presiden. Harusnya kalau menurut saya sih itu nggak etis lah kalau dikeluarin seorang presiden di konferensi umum di publik ngomong kayak gitu tuh. Wah kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya kepala negara lain nggak ada yang kayak gitu. Nah di sini teman-teman ya untuk untuk LQ45 IHSG itu bisa naik teman-teman ya, asal Indonesia nggak bubar itu bisa. Dan kira-kira kapan teman-teman ya kita lihat aja teman-teman. Kalau ya hitung-hitungan kita gitu ya, IHSG LQ45 gitu ya bisa naik lagi nanti setelah pembagian dividen malahan. Kenapa? Karena setelah perusahaan-perusahaan yang besar tersebut ya, yang tahun ini dividennya kan naik, BCA, BRI seperti itu. Dan kalau dividen naik berarti jumlah dividen yang dibagikan akan meningkat. Dan dividennya tuh nggak kaleng-kaleng, triliunan guys. Kayak BCA, BRI, Mandiri ya itu bagi dividen itu triliunan ke masyarakat gitu.
Jadi istilahnya akan ada dana triliunan. Ya, jumlahnya itu mungkin totalnya itu belasan atau mungkin puluhan triliun lah kalau total semua sahamnya di IHSG itu dihitung kayak gitu. Puluhan triliun itu akan mengalir ke masyarakat, teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Selain kalau misalnya BRI kan, misalnya BRI nih, dia akan bagi dividen misalnya berapa belas triliun gitu kan, dibagi pemerintah separuh, masyarakat separuh kan, kayak gitu ya. Itu masyarakat ya, mungkin ada MI, ada kita kayak itu yang retail biasa gitu ya. Itu pokoknya ke masyarakat gitu ya separuhnya. Dan itu triliunan, puluhan triliun mungkin kalau semua saham itu digabung. Nah, setelah masyarakat nerima dividen yang segitu besarnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya mungkin sebagian besarnya mungkin sebagiannya akan buat beli emas atau mungkin investasi di tempat yang lain gitu. Tapi sebagian lagi pasti akan dimasukin ke IHSG lagi. Jadi kalau menurut saya teman-teman, IHSG itu malah akan naik setelah para saham-saham besar itu akan setelah bagi dividen. Nah, setelah bagi dividen, dapat dividen, mereka akan AVG down. Nah, saat AVG down terjadi, karena udah pasti minus dong. Orang yang jadi invest di saham-saham yang kayak BCA, BRI, Mandiri gitu kan, untuk saat ini udah pasti kebanyakan minus gitu ya. Nah, mereka kan AVG down, dapat duit misalnya, dividen, mereka akan masukin lagi AVG down terus. Nah, itulah saatnya saham-saham kayak gini nih, ya, yang berfundamental bagus, yang capnya besar itu akan naik lagi, teman-teman. Jadi ya tunggu aja, teman-teman. Kalau saya sih mendingan ditaruh di saham lah. Ya, untuk sahamnya minus juga nggak apa-apa dulu gitu ya, asal saham-saham disimpan bagus loh ya, yang bagi dividen, yang fundamental bagus, yang murah gitu ya, simpen aja di situ daripada nanti teman-teman cut loss, dicairkan, dikeluarin, malah dikejar-kejar orang pajak gitu guys. Kalau kita di saham kan enak tuh lapornya, masih di saham, floating loss, enak ya kayak gitu guys ya. Kalau menurut saya teman-teman ya itu guys ya, mungkin curhatan kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.